Oh ini kan kita nggak aneh ya. Oke. Eh, Ya kalau muda kita kembali lagi. Tadi sorry banget. Dan ini sepertinya udah bisa. Ini udah bisa belum ya? Udah masuk belum ya masnya ya? Udah mana Mas Sumadi? Mas Sumadi? Kayaknya harus Mas Sumadi deh yang masukin ke sini. Dia suruh request dong. Oke, kalau muda kita podcast hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Sumadi. Hadirkan Mas Sumadi. Mas Sumadi bisa di approve dulu permintaan kita. Oke, kita sudah ketemu dengan Mas Sumadi. Masuk Mbak. Suaranya oke Mas Sumadi. Halo. Ada, bagus Mbak. Halo Mas Sumadi. Ya, Suaranya belum ada nih. suaranya. Ya Mbak, kedengaran kah? Aku masuk nggak? Oh iya. Oke, Mas Sumadi. Suaraku Ya, Mbak. juga sudah kedengeran ya? Sudah. Ya. Mas Wadi apa kabar? Baik Mbak. Ya, Mas Wadi, terima kasih sudah bergabung di kita podcast hari ini. Selamat ulang tahun kemerdekaan ya, Mas, yang Ya, Mbak. ke-76. Oke. Ini lagi libur apa gimana, Mas? Ini mau jaga sore Mbak, nanti jam 2.30. Oke. Tugasnya di ruang COVID. Tepatnya sih di ruang ICU COVID, karena kalau di rumah sakit ada beberapa ruangan buat ini khusus COVID. Mas Wadi, Sumadi, sorry, Mas Iya Mbak. Sumadi. Udah dari sejak awal pandemi di ruang ICU, Mas? Kalau saya sendiri sih sejak awal Maret 2 tahun yang lalu Mbak, sudah memang khusus untuk di COVID. Mas bisa cerita nggak sih? Ini kalau kita ngomongin soal perjuangan, semangat perjuangan gitu, teman-teman nakes kan apa ya, punya peran besar lah untuk menghalau, kemudian mencurahkan semua energi tenaganya gitu untuk menghadapi pandemi ini. Boleh cerita nggak sih Mas pengalamannya sampai dengan hari ini? Banyak sih Mbak, suka dukanya awal-awal pandemi, pas saat teman-teman terpilih untuk jadi apa namanya petugas COVID. Di situ APD-nya belum ada, dulu cuma memakai jas hujan, ruangannya juga masih ruangan apa ya, bisa dibilang belum terlalu safety lah buat kami. Tapi kalau misalnya sekarang sih alhamdulillah ruangannya sudah ruangan memang khusus untuk COVID, baru teman-teman juga sudah banyak yang jadi ini petugas COVID-nya sendiri, Mbak. Kalau dulu sih masih beberapa orang aja, karena kan sekalian bertugas di rumah sakit, Mbak. Oke.
Sekarang berapa orang yang tugas, Mas? Alhamdulillah sih sejak awal tahun kemarin sudah banyak penerimaan, Mbak. Yang awal cuma 3-4 orang, sekarang bisa 6-7 untuk satu shiftnya. Tapi itu untuk khusus di ruangan COVID, Mbak. Kalau yang di ruangan ICU COVID, kalau untuk di ruangan lain sih ya seperti biasa 3-4 yang Gitu. ruangan COVID-nya. Kalau sekarang ini Mas lagi tinggi-tingginya kan ya kasus kita nih gimana? Iya Mbak, ini setiap hari kayaknya pasien selalu ini ada, setiap ada pasien yang keluar sembuh atau yang mohon maaf meninggal dunia, biasa sejam atau 2 jam kemudian biasa sudah terisi kembali Mbak. Jadi kalau dibanding ini kan kayaknya kita angka tertinggi ya. Lonjakannya tertinggi ya di selama pandemi Iya, di kota ya. kalau tidak salah sih nomor 2 di Indonesia, Kalimantan Timur. Kalau tidak salah Mbak ya. Ya, gimana Mas itu kalau Mas sendiri ngelihatnya gimana nih? Awal-awal kita udah mulai angkanya udah mulai rendah, mungkin nakes sudah mulai bisa istirahat gitu ya. Kalau kami yang sejak awal menangani sih Mbak, tidak terlalu kaget juga. Karena kan kalau misalnya setiap ada tahun besar atau libur panjang, biasa sih lonjakan pasti bakal meningkat Mbak. Hmm. Kalau yang untuk istirahat, ya mungkin sebelum di hari raya itu Mbak. Kalau misalnya sudah selesai hari raya, sudah lonjakan meningkat, kayaknya istirahatnya biasa sih kurang sekali sudah. Mas, kalau menurut Mas eh pernah nggak sih Mas terlintas bahwa ternyata nakes itu akan ada di kondisi yang saat ini gitu, berjuang bahkan mungkin istirahat juga susah gitu, tapi mau tidak mau itu harus dilewati gitu Mas. Gimana Mas menjalaninya selama ini? Karena kan kalau nakes sendiri Mbak, di rumah sakit kan banyak Mbak. Cuma yang orang-orang terpilih ini biasa yang lebih gimana ya, yang bertugas di COVID itu sendiri. Awal-awal pun sudah kayak deg-degan banget awal-awal pandemi. Karena ya itu yang dipilih kan hanya sebagian, tidak semua Mbak. Mm-mm. Nah, untuk selama di awal-awal sih agak-agak gimana gitu. Untuk selanjutnya sih alhamdulillah bisa beradaptasi, bisa mulai mengikuti ritmenya. Mas pernah itu nggak sih? Pernah ngerasa, aduh kok saya dipilih sih, saya nolak dong gitu. Pernah nggak sih Mas? Akhirnya pikir buat menolak. Kalau kami sih Mbak, karena kami di rumah sakit kan, kebijakan manajemen juga kadang nggak bisa diganggu gugat Mbak. Kalau misalnya yang sudah terpilih, ya mau nggak mau harus menjalani memang Mbak. Ya intinya sih ikhlas aja, ikhlas, sabar, terus semangat aja terus. Suaranya hilang Mbak. Ya, oke, saya nggak usah pakai headset kalau gitu. Bisa cerita nggak Mas kondisi terberat dari Mas bertugas sampai dengan hari ini gitu? Apalagi di ICU sering banget ya lihat, akhirnya ngelihat orang meninggal, keluarga bersedih gitu.
Iya Mbak, ini tahun-tahun ini sih Mbak yang paling parah lonjakannya selama saya berdinas di ini ruangan COVID. Di sini pasien kami bisa tembus sampai 60 dalam sebulan. Itu yang Yang khusus di ruangan ICU COVID-nya. Belum di ruangan COVID yang lain untuk khusus di RSUD. di ruang ICU COVID tuh bisa sampai 60, Mas. Iya Mbak, karena se kami sih satu ruangan itu isinya 16. Itu gimana tuh? Oh ya, Mas bisa cerita nggak sih pengalaman paling menyedihkan mungkin, paling dilematis mungkin menjadi nakas yang berada di ruang ICU? Ya biasa sih yang ini Mbak, kadang ada apa ya, berat juga sih karena kebijakan juga kan ada keluarga pasien yang pingin keluarganya kok misalnya yang mohon maaf yang meninggal dunia mau dimakamkan secara apa namanya non covid kadang Hmm. ya itu ada miskomunikasi antara petugas dengan keluarga ada juga yang keluarganya pingin sekali menemani di ruangan cuma karena kebijakan kan memang untuk pasien sendiri tidak bisa ditemani di ruangan. Biasa di situ Mbak, kadang serba salah juga. Mau kita turutin kemauan pihak keluarga, ya enggak bisa karena kan sudah ada peraturan memang kan dari kebijakan dari rumah sakit itu sendiri Mbak. Mas sendiri pernah sejauh ini pasien yang seperti apa yang aduh udah sampai nggak bisa nahan akhirnya ikut meneteskan air mata gitu? Uh, Kemarin sih ini Mbak, kalau enggak salah sebulan atau dua bulan yang lalu Mbak, teman sejawat dari sudah pernah di ruangan sebelum COVID itu sudah sama-sama kerja setahun lebih. Itu meninggal dunia Mbak. Itu habis melahirkan, anaknya masih kecil. Baru memang teman akrab baik banget. Itu satu RSUD kayaknya bersedih Mbak. Karena meninggalnya di ruangan ICU COVID juga Mbak. Habis melahirkan, ya begitulah Mbak. Teman Itu teman yang sudah sangat baik lah bisa dibilang. itu gimana Mas ketika eh, harus merawat, harus meladeni teman sendiri yang juga tadinya sama-sama menjadi tenaga kesehatan di ruang COVID itu? Kalau untuk merawat teman sih, alhamdulillah banyak sekali dukungan Mbak dari teman-teman semua yang sehat, biasa jenguki, ngasih semangat. Ya awal-awal sih kondisinya bagus Mbak. Ya namanya COVID kita nggak bisa ini kan memperkirakan ke depannya gimana. Ternyata ya itu Mbak bisa dibilang kalah lah. Pernah udah pernah kena Mas Sumadi? Saya sempat awal COVID itu rapid antibody sih dulu Mbak, karena belum ada PCR atau yang pemeriksaan lain. Sempat di dokter itu sekitar 10 hari atau 20 hari Mbak. Nah ini yang kedua, kemarin sih swab antigen, baru bulan kemarin ini hampir 20 hari isoman. Terpapar lagi ya? Terpapar lagi. Kalau yang awal itu Mbak antibody pas hasilnya PCR-nya keluar karena nunggu hasil PCR yang lama kan Mbak. Makanya sempat diisolasi, ternyata hasilnya negatif. Nah yang kedua ini perjuangannya agak lumayan Mbak karena memang asli terpapar. Sekitar seminggu itu pokoknya lengkap ininya apa namanya gejalanya semua. Tidur pun mau malam, mau pagi, mau siang, sore ya enggak bisa sama sekali karena menggigil, badan ngilu, pegel-pegel, semua lengkap Mbak.
ini teman-teman yang di rumah sakit pun lumayan banyak yang terpapar, Mbak. Kalau nggak salah sih lebih 40-an orang mungkin Saat selama ini bulan-bulan ini. Iya, agak lumayan banyak, Mbak. kalau dibilang kan mau disiplin gimana pun udah pakai APD, udah melengkapi diri dengan semua alat pelindung, memang susah ya untuk dihindari ya Mas ya, karena memang eh, berkontak langsung dengan pasien-pasien COVID ya. Oh, enggak Mbak, yang kalau untuk yang kontak langsung dengan pasien, alhamdulillah sih selama kontak jarang sih yang terpapar Mbak. Karena kan memang APD-nya lengkap. Ini yang terpapar Iya. biasa sih teman-teman yang tanpa APD lengkap, biasa cuma masker. Yang terpapar sekarang kan kebanyakan teman-teman yang ini Mbak, apa namanya, yang di ruangan non-COVID malah. Takut nggak sih Mas, setiap kali berangkat kerja gitu, wah ini udah harus nyiapin mental, saya menghadapi orang-orang yang kritis, mungkin kemudian juga kemungkinan terpapar kembali juga besar gitu. Kalau awal-awal sih, alhamdulillah pasiennya bagus-bagus Mbak ya. Awal dulu, awal pertama kali pandemi. Nah, maksudnya kita menghadapi orang-orang dengan yang OTG. Nah, sejak awal tahun ini, wah itu lumayan berat sekali Mbak. Karena lonjakannya juga, kebetulan yang di ICU COVID itu memang kebutuhan pasiennya itu kita semua yang ini, kita yang kerjakan. Jadinya dari segala aktivitasnya, dari makan, minum, apapun itu kami yang ngerjakan, Mbak. Nah, kemarin juga setelah COVID, maksudnya setelah terpapar COVID, wah kok kayaknya agak lumayan juga, agak-agak serem gitu loh, Mbak. Ternyata terpapar ini sampai ada yang teman bisa meninggal dunia, baru kita sendiri yang ngejalaninnya itu kayak lumayan berat sih, Mbak. Antara ya agak-agak takut sih sebenarnya, Mbak, bisa dibilang. Walaupun kita isoman. Oke. Terpilih menjadi orang garda terdepan, berjuang untuk semua masyarakat Bontang, berjuang untuk apa ya, membantu mereka untuk kembali sehat. Perasaannya Mas Madi gimana? Nah, kalau kami sih sebagai tenaga kesehatan sih, alhamdulillah Mbak, kita pikirkan sebagai ini Mbak, maksudnya ladang pahala juga Mbak, amal jariah kan untuk kesembuhan pasien sendiri, apalagi kalau misal pasien terpapar COVID, pulang dengan selamat Mbak, pulang kembali ke keluarga sehat. Biasa sih kami memotivasi pasien itu supaya ini apa, ingat keluarga, cepat-cepat sembuh. Maksudnya apa mentalnya kita bikin ini Mbak, apa bikin semangat lah. Karena kalau misalnya sekali terpapar COVID, biasanya yang diserang itu mental sama fisiknya Mbak. Kadang fisiknya kuat tapi mentalnya jatuh, bisa-bisa ini Mbak, maksudnya kalah sama COVID-nya itu sendiri. Apalagi kalau yang misalnya usia di atas 40 tahun, fisiknya sudah mulai melemah, baru mentalnya jatuh lagi, wah biasa eh, kalah sih bisa dibilang Mbak. Tapi untuk pasien-pasien yang masuk di ruang ICU masih punya harapan besar untuk kembali sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sih Mbak, untuk kembali sehat sih bisa dibilangin lumayan besar Mbak. Karena kan enggak semuanya pasien di ICU itu memang kondisinya sangat-sangat kritis gitu nah. Biasa sih saturasi di bawah 90 biasa masuk di ruangan kami sudah Mbak. Walaupun kondisinya ya maksudnya enggak terlalu kritis bisa dibilang. Karena kan di ruangan kami di ICU itu ada alat yang memang tidak ada di ruangan lain. Kayak gitu Mbak. Biasa sih alat bantu napasnya. Oke, ini hari ini masuk kerja juga Mas? Iya, nanti ini jam setengah tiga sih Mbak. Jam 2 lah siap-siap. Oke. Mas, melihat kondisi saat ini, melihat masyarakat Kota Bontang, apa yang pengen Mas sampaikan gitu ke masyarakat Bontang? Kalau dari kami sih sebagai tenaga kesehatan ya
tetap patuhi ini Mbak, protokol kesehatan. Kalau bisa kurangi berkerumun, pakai masker, sama ya walaupun mau olahraga ya tetap ini sesuai protokol kesehatan sih Mbak, untuk meningkatkan imun itu sendiri kan Mbak. Tapi sejauh ini udah baik ya, disiplin prokesnya di Bontang. Selama meningkat ini kayaknya alhamdulillah sih baik, cuma kayaknya masih meningkat Mbak. Capek banget ya Mas ya? Wah lumayan Mbak, untuk capeknya ya Mbak ya bilang ya? Iya, capek ya di Iya, bertugas di ruang COVID ya. kalau untuk di ruangan COVID biasa kita mau pakai hazmat itu bisa 2 jam, 3 jam, sampai 4 jam Mbak. Lumayan Mbak, karena keringatnya ini terkuras habis. Baru kalau misalnya kita bicara dengan pasien, itu juga sangat mengeluarkan tenaga Mbak. Belum aktivitas yang lain lagi. Berapa lapis asmatnya, maskernya, kemudian facial apa segala yang biasanya dipakai Mas? Biasa sih kita pakai baju tindakan, baru hazmat, masker N95, baru Google, itu aja sih Mbak. Cuma memang kadang ada sewaktu-waktu itu hazmat yang kita gunakan itu memang panas banget Mbak. Kadang 30 menit sampai 1 jam itu kepala pun kayak mau rasa ditusuk-tusuk. Kadang juga mulai ya pusing. Itu walaupun itu ya, walaupun di dalam ruang AC ya. Kebetulan di tempat kami cuma kipas Mbak. Beda dengan fasilitas mungkin yang saya dengar sih di rumah sakit PKT menggunakan AC Mbak. Karena di Itu ruangan makan kemarin kan kebetulan ini Mbak, ruangan COVID kami yang di ICU itu eh, dadakan, maksudnya pas pandemi dibikinkannya Mbak. Jadinya yang fasilitasnya cuma di ruangan pasien cuma kipas angin. berapa orang Mas yang bertugas di ruang ICU? Setiap satu shiftnya. Eh, kalau awal-awal pandemi sih sekitar 3-4 orang. Alhamdulillah awal tahun ini banyak penerimaan Mbak untuk pegawai di ruang COVID. Sekarang itu bisa 6 sampai 7 untuk sekali dinas. Jadinya kan karena kebutuhan pasien kan ini Mbak apa namanya? Semuanya kami yang melakukan. Jadinya setiap satu pasien kemungkinan bisa satu orang perawat yang megang. Jadinya satu perawat bisa dua pasien megang, Mbak. 2 atau 3. Kalau lagi pakai APD lengkap, kalau haus sama lapar gimana tuh? Buka-buka dulu. Oh, nggak bisa sih, Mbak. Jadi ditahan Setelah ya. menggunakan, iya, jadinya setelah menggunakan hazmat itu sudah tertutup full. Itu pun antara sebelum menggunakan hazmat dan sesudah memakai hazmat itu di ruangan berbeda sudah, Mbak. Kalau misalnya kita sudah masuk di ruangan COVID, ya sudah aktivitasnya yang untuk segala selain aktivitas buat ke pasien, sudah kita stop semua, Mbak. Luar biasa. Salam buat teman-teman yang lain, Mas. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol di kita podcast hari ini walaupun singkat karena sebentar lagi jam 2 kayaknya Mas Sumadi harus Iya, siap-siap masuk lagi ya. Kita iya pulangnya jam Mbak. berapa? Jam 2. Kami yang untuk sip-sipan, yang dinas pagi sampai sore itu 7 jam, Mbak. Yang malam baru 10 jam. Jadinya jam Terakhir, setengah 3 sampai setengah 10. terakhir eh, pesan untuk warga Bontang dan pesan untuk pemerintah barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan. Eh, ya itu Mbak, yang utama sih patuhi protokol kesehatan untuk masyarakat. Eh, jangan lupa berolahraga untuk meningkatkan imun Mbak.
Kalau untuk pemerintah sendiri sih, apa ya, ya kalau bisa sih kasih dukungan buat tenaga kesehatan terus saja Mbak. Atau enggak perusahaan-perusahaan besar kan, seperti PKT, PT Bada, kalau bisa ya setidaknya kita dibantu dengan ini Mbak. Biasa sih ekstra puding kah, atau apa, itu aja sih Mbak. Ya. Kalau untuk masyarakat Bontang yang saat ini sedang isoman atau juga sedang dalam perawatan, punya tips dan trik Mas untuk mereka lebih bersemangat? Kalau yang untuk isoman, biasa sih dalam pengawasan ini Mbak, petugas puskesmas. Kalau memang kondisi yang tidak memang memungkinkan untuk isoman atau memang gejalanya memang dirasa memang sangat berat, alangkah baiknya sih saya sarankan untuk melapor secepatnya ke petugas puskesmas Mbak, biar setidaknya bisa ditangani nanti dibawa ke rumah sakit Mbak. Karena banyak sekali sih yang saya dengar pasien meninggal di rumah Mbak. Karena mungkin mereka, saya tidak paham juga sih Mbak, karena kenapa kok pada takut ke rumah sakit. Padahal kan untuk kesehatan sendiri kan memang difokuskan di rumah sakit Mbak. Kalau untuk di rumah kan memang yang sebenarnya yang isoman yang tanpa gejala sebenarnya. Oke. Buat Mas Sumadi, apa arti kemerdekaan Mas untuk seorang tenaga kesehatan? Kalau untuk sekarang sih Mbak, merdeka itu ya secepatnya selesai pandemi Mbak. Karena selama pandemi ini yaitu banyak sekali keluarga atau orang tua atau sahabat yang pergi mendahului kita Mbak. Oke, Mas Sumadi, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Ya Mbak. Kita titip doa, mudah-mudahan tenaga kesehatan di Kota Bontang selalu diberikan kesehatan dan lonjakan kasus di Bontang juga menurun, tidak ada lagi dan Pandemi pandemi berakhir. berakhir. Iya. Terima kasih ya Mas Sumadi ya. Ya Mbak, Sukses sama-sama. selalu, salam kaula muda yang sedang menyimak kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.